Nah, kali ini saya mau coba share beberapa aplikasi yang sering saya pakai yang bisa membantu produktivitas saya sebagai creativepreneur. Yang pertama, Notion. Ini sangat-sangat membuat saya semakin produktif. Karena Notion itu bisa saya akses dari HP, dari iPad, dari MacBook. Nah, Notion ini juga bisa dipakai bersama tim. Karena sebagai pekerja kreatif, creativepreneur, saya biasa bekerja lewat kantor, dari mobil, dari kafe, bahkan mungkin dari WC gitu, harus ngecek-ngecek pekerjaan kadang-kadang. Dan Notion ini sebenarnya kamu bisa pakai yang versi gratisannya aja dulu, karena itu sudah sangat cukup. Dan aplikasi yang kedua adalah CapCut. Kalau kamu suka bikin konten kreatif, ya CapCut sudah jadi solusinya. Bisa untuk harian ataupun bahkan pekerjaan profesional yang bisa menghasilkan uang. Saya juga masih sangat sering pakai CapCut. Bahkan video yang seperti ini, yang liburan ke Singapura bersama keluarga, saya ngeditnya pakai CapCut. Yang ketiga adalah aplikasi Todoist. Ini aplikasi untuk nulis to-do list. Nah, yang menarik karena saya bisa invite orang lain untuk join di Todoist-nya. Salah satu contohnya saya membuat Todoist bersama istri untuk kebutuhan belanja bulanan. Jadi ada listnya tuh di situ. Yang keempat, aplikasi Apple Notes. Ini powerful banget. Walaupun sangat simple tapi sangat bagus. Saya pakai Notes itu dengan format membuat 4 folder. Folder pertama adalah project, hal-hal yang memang sedang saya kerjakan, saya masukkan catatannya di situ. Lalu areas adalah hal-hal yang memang selalu saya ulangi. Misalnya masalah pekerjaan, masalah YouTube, masalah content creator, itu saya masukin di Notes itu. Lalu folder yang ketiganya saya isi dengan folder resource. Resource ini misalnya kalau ada link yang saya temukan menarik dan saya butuhkan di kemudian hari, saya masukkan di situ. Entah itu daftar makanan, fashion baru, atau gadget baru, ataupun hal-hal yang memang menurutku, ini akan berguna deh, saya masukkan di resource. Yang keempat adalah folder archive. Nah, ketika ada file dokumen yang menurutku udah nggak cocok lagi, saya biasanya pindahkan ke folder archive daripada saya dibuang sayang. Aplikasi yang kelima adalah Google Calendar. Ini cocok banget dipakai untuk kita yang punya kepadatan jadwal, supaya kita nggak skip dengan pekerjaan yang kita lakukan. Dan yang keenam adalah Google Drive. Ini perlu banget kita pakai untuk menyimpan dokumen-dokumen yang memang penting, lalu kita masukkan ke Google Drive. Ya walaupun terbatas 15 GB, tapi itu sudah lebih dari cukup untuk menyimpan beberapa file-file yang memang sering kita gunakan secara berulang dan sifatnya sangat penting. Yang saya simpan di Google Drive salah satunya adalah dokumen pribadi, KTP, SIM, kartu keluarga, dan segala macamnya. Dan aplikasi yang ketujuh adalah Fonto. Ini aplikasi untuk membuat desain yang simple. Ini saya sudah pakai sekitar 7 tahun yang lalu sampai hari ini. Ketika saya butuh postingan-postingan atau konten desain yang simple, saya pakai aplikasi Fonto. Dan saya tinggal menambahkan beberapa font-font dari luar, yang font-font yang saya suka, tinggal saya masukin di situ. Lalu berikutnya Figma Jam. Ini cocok banget buat kamu yang suka brainstorming bersama tim, atau ngumpulin mood board, atau bikin brand mapping. Ini Figma cocok banget. Dan bisa diakses dari HP, tablet, ataupun laptop. Saya pakai ini misalnya untuk membuat Iksan Bangsawan brand mapping, atau konten-konten plan saya selama setahun itu seperti apa, topik-topiknya apa, atau kalau misalnya ada mood board, contoh visual, saya masukin semua di Figma Jam. Lalu yang berikutnya adalah Canva. Ini sangat sejuta umat lah ya. Tapi sebenarnya Canva itu bukan hanya untuk mendesain, tapi bisa membuat presentasi, bisa mengedit video, bisa membuat motion. Jadi ini sangat cocok gitu buat kita yang suka presentasi, yang suka bikin desain yang sat-set. Nah, itu pakai Canva aja, itu udah cukup. Tapi sebaiknya yang premium ya. Lalu yang terakhir adalah aplikasi Documents untuk pengguna iOS. Kenapa Documents? Ini perlu kalian pakai untuk mengatur file-file yang bisa kalian atur di iPhone. Kan biasanya kalau aplikasi files bawaan iPhone itu terbatas fiturnya. Nah, kalau aplikasi Documents itu fiturnya lebih lengkap lagi. Nah, itu tadi 10 aplikasi produktivitas, tapi saya punya 3 bonus aplikasi yang lain. Yang pertama, aplikasi olahraga. Nah, karena saya sekarang lagi rutin lari, saya pakai aplikasi Strava ataupun Coros. Dan kegiatan lari saya itu disebut sebagai lari seperti biasa. Yang kedua adalah aplikasi Snap Edit. Mungkin kamu lihat gambar atau foto dan kamu ngerasa ada objek yang perlu dihapus. Nah, kamu bisa pakai aplikasi Snap Edit. Contohnya seperti gambar ini. Lalu saya coba hapus pakai Snap Edit dan voila, hilang. Lalu bonus yang ketiga adalah aplikasi buat jajan. Misalnya Tomorrow, Kopi Kenangan, Janji Jiwa. Kenapa ini ya? Karena biasanya kalau kita sedang WFC, work from anywhere, kadang kita butuh cafe buat buka laptop, kerja, dan segala macam. Perlu yang namanya aplikasi-aplikasi itu untuk mendapatkan promo. Dari kamu ada rekomendasi aplikasi yang lain? Coba tulis di komen dan jangan lupa subscribe channel ini supaya saya makin semangat untuk membagikan konten-konten Productivity X buat kalian. Saya Iksan Bangsawan, salam terus Great Upgrade.